Ibu Erni. Kami, Hafila, Karen, Audrey, dan Merlin dari kelas 11 IPA akan menjelaskan tentang Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles lahir di Jamaika pada tanggal 6 Juli 1781. Ia memiliki jabatan Gubernur Letnan Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai 1816 dan pernah menjabat juga sebagai Gubernur Jenderal Bencoolen ke-1 dari tahun 1818 sampai 1824. Ia meninggal dunia di London pada tanggal 5 Juli 1826. Sejarah hidup. Thomas Stamford Raffles lahir pada 6 Juli 1781 di kapal dagang Anne yang saat itu tengah melempar sau di pelabuhan Moran, Jamaika. Ayahnya bernama Benjamin Raffles yang merupakan kapten dari kapal tersebut. Sedangkan ibunya bernama Anna Lead yang berasal dari Yorkshire. Keluarganya merupakan pedagang yang mencoba mengadu nasib ke Hindia Barat yang sekarang bernama Amerika Serikat selama Revolusi Amerika. Namun, persaingannya ketat membuat usaha mereka tidak berkembang. Akibatnya, keluarga Raffles terlilit hutang dan hanya punya sedikit uang untuk menyekolahkan Raffles. Raffles masuk sekolah asrama pada tahun 1795 di usianya yang ke-14 tahun. Setelah lulus, dia bekerja sebagai juru tulis bagi British East India Company atau bisa disebut dengan EIC. Di tahun 1805, dia dikirim ke Pulau Prince of Wales, Malaya Inggris dan bekerja di bawah arahan Gubernur Penang, Philip Dundas. Dia diangkat menjadi asisten sekretaris di tahun yang sama dan menikah dengan Olivia Mariam Devenish, yang merupakan janda dari ahli bedah bernama Jacob Cassivellon Fancourt. Saat itu dia juga berteman dengan Thomas Otto Travers yang berikutnya menjadi sahabat baiknya selama 20 tahun ke depan. Raffles datang ke Indonesia pada tahun 1811 dan beberapa tahun kemudian ia pulang ke Inggris dengan kondisi kesehatan yang menurun. Di Inggris ia menekuni dua hal yang dia sukai, yaitu botani dan zoologi. Pada tahun 1825 dan April 1826, dia menjadi penemu serta dinamai sebagai Presiden Masyarakat Zoologi London dan Kebun Binatang London. Dia meninggal pada 5 Juli 1826, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45, di Highwood House di Mill Hill, kawasan utara London karena menderita tumor. Kedatangan Raffles di Indonesia. Kedatangan Raffles di Indonesia memiliki tanggapan positif dari para raja dan rakyat Indonesia, karena para raja dan rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan yang sebelumnya, yaitu pemerintahan Daendels, karena pemerintahan Daendels itu sewenang-wenang dan kejam. Ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yang anti Belanda di Indonesia, seperti Palembang, Banten, dan Yogyakarta, dengan janji akan memberikan hak-hak lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Raffles memiliki kepribadian yang simpatik, walaupun dia merupakan seorang liberalis. Beliau menjalankan politik murah hati dan sabar walaupun dalam praktiknya terkadang agak berlainan. Perbedaan antara pemerintahan Raffles dan Daendels yaitu: pertama, pemerintahan Raffles menjalankan sistem penanaman tanaman yang bebas ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri untuk menggantikan sistem tanam paksa. Dan ia juga meniadakan segala bentuk kerja paksa serta bentuk pajak atau upeti paksa yang dulunya merupakan konsep pemerintahan Daendels. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh para bupati di setiap daerah, yang merupakan warisan pemerintahan Daendels juga, dihapuskan oleh pemerintahan Raffles. 3. Pemerintahan Raffles mengubah status rakyat yang mengerjakan pekerjaannya dalam perkebunan dari status budak atau pekerja paksa menjadi penyewa tanah. 4. Pemerintahan Raffles melakukan perbaikan dalam hukum, sehingga penguasa tidak diperbolehkan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. 5. Dalam bidang pemerintahan,
Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, menggantikan sistem pemerintahan Daendels yang membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. 6. Pemerintahan Raffles menghapuskan sistem monopoli perdagangan. Raffles datang ke Indonesia pada tahun 1811 yang diperintahkan oleh Lord Muito yang merupakan pemimpin Inggris di India. Ia diperintahkan agar berkedudukan di Penang, Malaya untuk menguasai Pulau Jawa. Pada tanggal 26 Agustus 1811, dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda menyerah melalui kapitulasi Tuntang yang berisi 1. Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Raffles. Prinsip kebijakan pemerintahan Raffles yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan, kemudian digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, Raffles memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Raffles di berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang birokrasi pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan yang terdiri atas beberapa distrik. Setiap distrik memiliki beberapa divisi atau kecamatan yang merupakan kumpulan dari desa-desa. Lalu mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Bupati atau penguasa pribumi juga dilepaskan dari kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun, kemudian dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial yang langsung berada di bawah kekuasaan pemerintahan pusat. Kemudian pada bidang perekonomian dan keuangan, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam pasar tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Lalu penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Menetapkan sistem sewa tanah karena pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah sedangkan petani adalah penyewa tanah, sehingga diwajibkan membayar pajak atas penggunaan tanah pemerintah. Lalu pemungutan pajak yang mulanya secara perorangan akhirnya dipungut per desa, dibayarkan kepada kolektor yang dibantu kepala desa tanpa melalui bupati. Kemudian, pada bidang hukum, berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan warna kulit atau ras. Memiliki badan-badan penegakan hukum yang terdiri atas Court of Justice, terdapat pada setiap residen, Court of Request, yang terdapat pada setiap divisi, dan Police of Magistrates. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, harus ada benteng yang sama bagi setiap warga negara. Kemudian, pada bidang sosial, Raffles melakukan penghapusan terhadap kerja rodi atau kerja paksa. Dia juga melakukan penghapusan terhadap monopoli, pelayaran hungi, dan segala pemaksaan yang ada di Maluku. Dia juga melakukan penghapusan terhadap perbudakan. Namun sayangnya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal ini terbukti dengan adanya pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, Alexander Hare, yang kekurangan tenaga kerja. Dia juga meniadakan sistem pinbeng atau disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Dia juga mengadakan vaksin cacar secara besar-besaran. Kemudian, kebijakan pemerintahan Raffles di bidang yang terakhir, yaitu bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ditulisnya buku berjudul History of Java. Yang kedua, memberikan bantuan kepada John Crowfoot, residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian
yang menghasilkan sebuah buku berjudul History of East Indian Archipelago yang diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1820. Kemudian juga dia aktif mendukung Bataviarsgenotschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, menemukan bunga bangkai dan memberi nama resminya sebagai Rafflesia arnoldii, dirintisnya pula kebun raya Bogor, dan memindahkan prasasti Erlangga ke Kalkuta, India, sehingga diberi nama sebagai Prasasti Kalkuta. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem sewa tanah, atau yang namanya juga land rent. Sistem sewa tanah ini diterapkan oleh Thomas Tempert Raffles setelah ia berhasil mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Thomas Tempert Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia, yang memegang pemerintahan selama 5 tahun dari tahun 1811 sampai 1816. Thomas Tempert Raffles juga adalah Letnan Gubernur Inggris pertama yang memerintah di Hindia Belanda. Tujuan dari Raffles adalah untuk mengembangkan kekuasaan Inggris. Thomas Tempert Raffles dikenal sebagai gubernur yang bisa mengambil hati para penduduk Jawa. Salah satu alasan mengapa Raffles dapat mengambil hati para penduduk Jawa adalah pemerintahan Raffles yang didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan dalam hal menanam dan kebebasan perdagangan. Kesejahteraan hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud untuk menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris dan India